Bagaimana cara memperbaiki iman nih? Pengajian. Bagaimana cara memperbaiki iman ini? Baca Quran. Macam mana memperbaiki iman ini? Berkawan sama majelis taklim orang-orang tafakur, temenung, berpikir, menyesal dalam hati, memperbanyak istighfar. Yang keempat, al-itmaru alla ya'uda ilaihi abadan, tekad kuat untuk tidak mengulang lagi. Wah, ini dia tekad. Saya Pak Ustadz bertekad tidak akan saya buat lagi. Apa memangnya kesalahannya? Kemarin makan sambal pedas betul Pak Ustadz. Tak mau saya nih. Sumpah saya mau makan cabai rawit nih Pak Ustadz. Besok pas makan tahu, ada sambal nggak? Nah, kalau disebut taubat itu dengan tobat sambal. Orang yang tobat sambal itu matinya disambar geledek. Karena taubatnya tak sungguh-sungguh. Karena dia balik lagi kepada dosa yang sudah dia perbuat di masa yang lalu. Berikutnya yang ke-5. Salat sunat taubat. Usolli sunnatat taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar kabira sampai habis. Al-Fatihah sampai habis. Ayat terserah pilih aja sampai habis. Maksud sampai habis itu yang betul dibaca sampai habis. Yang pelan di usolli sunat taubat. Iftitah sampai habis. Fatihah sampai habis. Ayat sampai habis. Tanya sama lakinya. Salat apa kau tadi? Salat sunat taubat. Kenapa begitu? Gitu kata Ustaz. Salat sunat taubat. Bagusnya di sujud terakhir itu minta sebanyak-banyaknya kepada Allah. Tapi jangan sampai keluar di mulut. Di dalam hati saja. Apalagi kalau kita pakai bahasa yang bukan Arab, bahasa Indonesia. Ambo nak lo lancar bahasa awak, buya, bahasa awak sih. Ambo doso, ambo sagadang bukit Uhud. Banyak mana doso ambo Allah. Kau pakai bahasa Jawa, ikit dosane wakeh tenan, wis perang-perang dino ora ngarul ngidul ngetan. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat sunat taubat, menangis, meneteskan air mata, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keberapa tadi itu? Oh, salat sunat taubat itu yang ke-6. Yang kelimanya, tinggal tulis saja angka. Yang ke-6 salat sunat. Yang kelimanya mandi. Sebelum sunat taubat itu mandi taubat. Niatnya Pak Ustadz, aku niat mandi taubat. Caranya Pak Ustadz, basah dari ujung rambut sampai ujung kaki. Di mana Pak Ustadz? Terserah. Kolam renang bisa, sungai Siak bisa, di kamar mandi bisa. Tak bisa saya mandi Pak Ustadz, wudhu. Tak bisa wudhu Pak Ustadz, tayamum. Tayamum tak bisa juga Pak Ustadz, berarti kau udah mati. Nah, ada orang tak bisa tayamum. Tayamum lah yang paling mudah. Ambil tanah tuh, tanah yang kering, cium sikit, jangan sampai ada botek kucing. Letakkan ke koran, lebar koran. Lepas semua, jam tangan lepas, cincin lepas. Tapi ingat letaknya di mana. Habis itu dipukul 2 kali. Pukul yang pertama, dipukulkan ke tapak tangan, dihembus. Baru kemudian debu ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ini ke pangkal. Yang ini ke tengah, yang ini di ujung. Sekali saja, bukan 3 kali. Ini ke pangkal, ini ke tengah, ini ke ujung. Jadi bukan debu itu diambil. Belajar tayamum. Habis itu pukul sekali lagi. Tepukkan, hembus. Debunya dibagi 3. 1, 2, 3. Yang ini di bagian bawah. Yang tapak ini bagian dalam. Yang ini bagian kemari. Yang ini begitu juga. Ini bagian dalam. Sekali. Bukan 3 kali.
Yang saudara kita terbaring di rumah sakit, banyak orang jenguk saudaranya sakit rumah sakit, dibawakannya lah pula tauisi. Bukan bisa orang tuh makan tauisi, dibawakan pula durian. Kalau mau membawakan tauisi, durian, tempe mendoan ke orang sehat. Orang sakit mana dia peduli? Orang sakit bawakan tanah. Karena dia tak bisa berwudu, kena air. Kata dokter, Bapak jangan pakai air, nanti mati. Gitu. Maka pakai tayamum. Bawakan nanti agak sekoper. Apa kau bawa? Untuk tayamum kau lah, bodoh. Dia berhari-hari di situ tak bisa sholat. Anaknya tak ada yang mengaji, bininya pun tak pengajian. Asal masuk menjenguk, abang handphone. Abang, TikTok dulu ya. La ilallah. Cemanalah dia mau tenang hatinya. Mau turun rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang mensponsori ini namanya Yayasan Tabung Wakaf Umat. Saya pembina di situ. Mobil itu mobil Yayasan Tabung Wakaf Umat. Mobil itu siapa aja yang mau naik gratis. Syaratnya sakit sama mati. Asal sakit mati hubungi nomor. Itu ada nomor, catat. Mungkin sekarang ibu tak mau mencatat. Tapi nanti pas kejadian di keluarga, kalau aku catat kemarin. Kalau nanti sebelum balik, bu putus itu. Penting itu. Nah, setelah mandi, bersih, tak bisa mandi, wudu, tak bisa wudu, tayamum, sholat sunat taubat. Sholat sunat taubat bagus sehat berdiri. Tak bisa berdiri, sholat sunatnya taubat duduk di kursi. Allahu Akbar. Rukuknya agak tunduk sikit. Allahu Akbar. Sujudnya tunduknya makin ke bawah. Sesuai kemampuan. Kalau sakit pinggang yang kuat. Duduk. Kalau tak bisa duduk, berbaring, pindah arah kiblat. Sana kiblat, kepala ke utara, kaki ke selatan. Miring ke kiblat. Tak juga bisa miring, sakit, telentang. Matanya berkedip. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamid. Allahu Akbar. Tak juga lagi bisa berkedip, gul itu dah. Ibu kalau bapak tu sakit, jangan ibu marah-marah. Kasih dia sabar. Sabar abang. Tapi aku sakit kali. Sabar bang. Tak lama. Sebelum hari Jumat selesai nih bang. Jangan ibu takut-takuti dia. Abang sabar ya bang. Ini ujian dari Allah bang. Gitu jangan. Nah kan sakit abang kan. Mati abang nanti. Tengoklah surat tanah abang. Aku nikah sama brownies. Tak boleh. Doakan dia, ajarkan dia sholat sunat taubat. Dulu dia mabuk, dulu dia sakau, dulu dia selingkuh. Jangan dibalaskan sakit hati waktu di situ. Dulu waktu kau sehat asik pacaran aja, sekarang mampus kau kan? Tak boleh. Sabar. Mentang-mentang dia sekarang tak bisa menyuap, ibu paksa suami. Makan kau, makan. Telan sama sendok-sendok ini. Tak boleh. Itu namanya dendam kesumat. Habis itu barulah sholat sunat taubat. Setelah itu, yang keberapa sekarang? Yang ketujuh. Illa man taba wa amana. Memperbaiki iman, bukan imun. Perbaiki iman. Bagaimana cara memperbaiki iman nih? Pengajian. Bagaimana cara memperbaiki iman ini? Baca Quran. Macam mana memperbaiki iman ini? Berkawan sama majelis taklim orang-orang soleh, bukan somat. Illa man taba wa amana. Beriman. Perbaiki iman ini dengan ikut pengajian. Ibu tak ada halangan ibu untuk datang mengaji kemari. Setiap hari Jumat ibu datang kemari kan? Habis asar. Perumahan sebelah, belakang, samping. Ada perumahan lain? Di mana bu? Depan? Jauh.
Makin jauh, makin banyak pahalanya. Makin banyak langkah kaki, langkah pertama menghapus dosa, langkah kedua mengangkat derajat, langkah ketiga menghapus dosa, langkah keempat mengangkat derajat. Tapi jangan kemari jalan kaki. Nanti pas datang kemari, acara udah habis. Masya Allah, ini anak muda fotografer kita. Dari mulai kecil dulu SMA, ikut saya pengajian sampai sekarang. Cuman kabar dukanya sudah menikah. Tapi baru sekali. Nah, sampai mana tadi? Hilang pula bahan saya. Memperbaiki iman dengan ikut pengajian. Lingkungan kita ini 3. Lingkungan pertama dekat rumah. Rajin ke masjid, ikut pengajian, majelis taklim, wirid yasin, rebana, nasid, hadrah. Lingkungan tempat kerja. Berkawan sama orang yang sholat, yang berjamaah. Lingkungan medsos. Bukan pakai handphone. Jangan ibu berkawan di Instagram, di Facebook, di grup WhatsApp dengan kuntilanak, nyiblorong, sundil bolong, mak lampir. Kalau grup-grup itu bisa menjaga iman ibu, teruskan. Tapi kalau grup-grup itu merusak, tinggalkan. Karena kalau kita mati, kawan tak mau ikut. Betul? Ini yang diikutnya grup CLBK.